Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu adalah salah seorang sahabat yang sangat menyimpan banyak sekali pelajaran-pelajaran hikmah-hikmah dari sejarah hidupnya, karena perjalanan beliau di dalam menggapai hidayah sungguh luar biasa. Beliau melalui fase-fase yang begitu berat sekali dalam hidupnya. Salman Al-Farisi adalah anak seorang tokoh kaya raya, juga seorang pemimpin sebuah kaum. Bahkan dikatakan bahwa ia adalah juga seorang pemuka agama, yaitu agama Majusi, agama sang penyembah api di Iran. Namanya Asfihan daerahnya. Kemudian beliau menempuh perjalanan itu hingga sampai kepada Rasulullah SAW, adalah perjalanan yang sangat panjang sekali, penuh lika-liku. Bahkan beliau melalui awal kali, karena beliau di masa kecilnya itu adalah seorang anak yang sangat dimanja dan dijaga sedemikian rupa oleh ayahnya yang kaya raya ini, sehingga beliau dilarang untuk keluar kemana-mana. Beliau dibelenggu selalu di rumah agar tidak terkontaminasi oleh pemikiran-pemikiran luar, sehingga beliau bisa nantinya kemudian menjadi penerus dari ayahnya sebagai orang yang menjaga api yang disembah. Namun pada suatu saat ketika ayahnya dikarenakan sangat sibuk sekali memikirkan kaumnya, ia menyuruh Salman Al-Farisi untuk mengontrol sebidang tanah dan mengurusnya, karena di situ ada peternakan juga, ada sekian tanaman dan peternakan. Nah, disuruhlah Salman Al-Farisi, tentunya dengan sangat senang sekali karena tidak pernah keluar rumah. Ia pun akhirnya menempuh perjalanan itu. Namun di tengah-tengah jalan Salman Al-Farisi mendapati ada sebuah gereja di mana orang Nasrani sedang bersembahyang di dalamnya, dan Salman Al-Farisi masuk ke dalam gereja tersebut mengikuti dengan hikmat, dan ia tertarik betapa ajaran ini sangat beda dengan ajaran ayahnya, dan ia pun tertarik mengikuti hingga petang sampai sore hari. Dan ia pun masuk ke dalam agama tersebut. Dan ia pun mengurungkan semua niatnya untuk mengontrol tanah yang diperintahkan ayahnya, bahkan untuk kembali lagi ke rumah ayahnya. Namun demikian, ayahnya menyuruh seorang pesuruh menjemputnya, dan itu pun berhasil. Salman Al-Farisi dibawa pulang, bahkan sempat dirantai oleh ayahnya supaya ia tidak akan kabur kemana-mana. Namun Salman Al-Farisi sudah memberikan pesan kepada rombongan orang Nasrani tadi, yaitu apabila ada rombongan dari Syria datang, maka kabarilah saya, karena saya akan mengikuti rombongan tersebut. Akhirnya Salman Al-Farisi pun berhasil melepaskan belenggu dari ayahnya, kemudian ia kabur dan mengikuti rombongan tersebut sampai ke Syria. Sampai di Syria ia pun bertemu sang uskup, menceritakan perihal sejarahnya, dan sang uskup menerima dan ia menjadi ajudan di gereja tersebut. Dengan khidmat ia mengikuti agama tersebut. Namun ternyata sang uskup ini korup dan ia pun meninggal, dan begitu seterusnya. Ia berjumpa lagi dengan uskup baru, berjumpa lagi dengan uskup baru, sampai ada 5 uskup. Dan yang terakhir, dan itu pun tidak di tempat yang sama, ada yang di Syria, di Syam, kemudian ada yang di di Irak, di daerah Irak gitu ya, daerah Mosul. Kemudian ada di Nasibain itu perbatasan Irak dan Iran, dan juga ada di Amuria, yaitu di daerah Roma sana di dekat Eropa. Ini adalah satu jarak yang sangat jauh sekali. Namun demikian semuanya beliau lalui dengan penuh hikmat dan selalu menjaga akhlak. Kemudian beliau adalah orang yang sangat menerima keadaan, tidak pernah tomak, tidak pernah berharap pemberian orang lain. Sehingga di uskup yang terakhir dan uskup kelima-limanya ini, yang salah satunya adalah uskup korup, namun yang 4-nya adalah uskup yang saleh, yang baik, yang mengajarkan beliau ajaran Injil dengan sesungguhnya. Dan di uskup yang nomor 5-nya beliau mempunyai ternak sapi dan kambing. Sehingga ketika uskup ini meninggal, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh uskup yang terakhir ini, bahwa setelah ini kalau kamu mau mencari orang soleh sepertinya sudah sulit sekali. Saya tidak bisa memberikan rekomendasi untuk mendapatkan orang soleh seperti yang saya ajarkan kepadamu. Namun sebagaimana yang kita tahu bahwa di kitab Injil ini telah diajarkan akan ada seorang nabi yang datangnya dari Mekah, kemudian dia hijrah ke sebuah kota di mana di situ banyak sekali tanaman kurma dan dihimpit oleh 2 pegunungan batu yang hitam besar. Nah, carilah kalau kamu sempat ke negeri itu, bertemu dengan nabi itu, karena nabi itu adalah nabi yang mengajarkan ajarannya Nabi Ibrahim. Dan nabi itu mempunyai 3 ciri-ciri. Yang pertama, dia tidak mau makan sedekah.
dan yang kedua dia mau memakan hadiah, dan yang ketiga dia mempunyai ciri kenabian atau stempel kenabian yang ada di punggungnya. Dan ia pun akhirnya setelah meninggal uskup yang kelima itu, akhirnya ia menuju ke sana dengan mengikuti sebuah rombongan, di mana awalnya rombongan itu tidak menerima, namun setelah Salman Al-Farisi bertransaksi dengan menawarkan, akan aku berikan seluruh sapi dan kambingku, maka ajaklah aku untuk pergi ke sana. Akhirnya sang rombongan ini pun mengajaknya, namun rombongan ini bukanlah orang yang benar. Akhirnya Salman Al-Farisi sempat disiksa dan bahkan dijual di jalan kepada orang Yahudi, yaitu dari Bani Quraidah, Madinah. Akhirnya benarlah bahwa Salman Al-Farisi dibawa oleh Bani Quraidah. Sesampainya di situ beliau begitu takjub dan sangat yakin kalau ini adalah kota yang diceritakan oleh uskup tadi, bahwa ini adalah kota yang nanti akhirnya namanya kemudian Madinah. Benar bahwa suatu saat ketika ia sedang mengerjakan sebuah kerjaan pohon, ya pohon kurma, ia sedang berada di atas pohon kurma. Kemudian keponakan dari sayyidnya, dari tuannya, karena dia adalah seorang budak, ada keponakannya datang dan menceritakan bahwa ada sekerumunan orang yang mengerumuni ada nabi yang mengaku nabi dari Makkah. Sontak Salman Al-Farisi yang berada di pohon ini gemetar. Betapa riang gembiranya ia karena menanti-nanti orang yang akan datang ini. Dan ia pun bahkan saking gemetarnya sampai hampir-hampir saja jatuh. Dan seandainya jatuh akan menjatuhi sayyidnya. Ia pun bergegas segera turun dan menanyakan perihal tadi. Apa yang Anda ceritakan tadi, apa yang Anda beritakan? Kemudian sontak Salman ini dibentak dan dipukul, sehingga ia menjawab, seraya menjawab, enggak, saya cuma penasaran itu tadi yang datang siapa. Sudah, kamu lanjutkan pekerjaanmu. Nah, karena Salman Al-Farisi tahu bahwa ini adalah kemungkinan nabi yang dikabarkan oleh uskup tadi, ia pun mengumpulkan makanan sehingga malam hari ia mendatangi Rasulullah SAW dan ia menawarkan sebuah sedekah. Ini makanan dari saya yang telah saya kumpulkan, saya sedekahkan kepadamu. Rasulullah pun menerima dan disuruhlah para sahabat untuk memakannya. Dan Rasulullah sendiri tidak ikut makan. Keesokan harinya dilakukan lagi yang demikian, membawa makanan kepada Rasulullah dan ia mengatakan bahwa ini adalah hadiah untukmu. Nah, Rasulullah pun menyuruh para sahabat memakannya dan beliau pun ikut makan. Maka dua tanda kenabian ini sudah didapat oleh Salman Al-Farisi. Semakin gembira lagi ia, kemudian pulang lagi ke sayyidnya dan ia kembali lagi ke Rasulullah SAW. Tatkala waktu itu Rasulullah sedang menguburkan seorang sahabat jenazah yang meninggal di Baqi'. Kemudian Salman Al-Farisi membalikkan kepalanya untuk memandang Rasulullah supaya bisa melihat tanda-tanda kenabian. Rasulullah SAW paham kalau Salman Al-Farisi ini menghendaki melihat tanda kenabian. Beliau pun membuka di bagian punggungnya dan benar nyatanya bahwa ada tanda kenabian dari Rasul. Maka bahagialah Salman Al-Farisi, beliau langsung mendekap Rasulullah SAW dan menciumnya serta beliau menyatakan ingin masuk Islam, dan Rasulullah SAW pun menerima Salman Al-Farisi untuk bersyahadat dan masuk Islam. Nah, kemudian ia tetap sebagaimana biasanya menjadi budak dari seorang sayyid dari Bani Quraidah tadi. Bahkan selang beberapa tahun beliau sering mengatakan bahwa sangat menyesal tidak mengikuti perang yang sangat penting di dalam Islam, yaitu perang Badar dan perang Uhud, dikarenakan beliau masih menjadi budak saat itu meskipun sudah Islam. Namun ketika akan terjadi perang Ahzab, karena perang ini sangat dahsyat sekali, Salman Al-Farisi memohon untuk dimerdekakan. Beliau sowan kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW meminta bantuan kepada para sahabat untuk memerdekakan Salman Al-Farisi, karena sayyid dari Salman Al-Farisi adalah orangnya sangat tamak sekali.
dia menginginkan agar dibayar dengan 300 tanaman kurma. Tapi bukan cuma tanaman saja, berikut dengan ditanam oleh Salman Al-Farisi dan harus setelah semuanya subur hidup. Dan juga ditambah dengan 40 istilah kurang lebih 5 kilogram emas. Sungguh sangat mahal sekali. Namun dengan mukjizat Rasulullah SAW, di mana ketika menanam pohon kurma tersebut, Rasulullah berpesan, silahkan Salman, setelah ini sahabat iuran untuk mengumpulkan pohon-pohon, ada yang 10, ada yang 20, ada 30 pohon diserahkan. Setelah terkumpul 300 pohon, Rasulullah SAW menyuruh Salman Al-Farisi, galilah lubang di masing-masing pohon dan nanti biar aku yang akan menanamnya. Benarlah bahwa setelah ditanam oleh Rasulullah, semua ke-300 pohon ini subur semua. Dan tinggal emas yang 5 kg ini. Akhirnya Rasulullah SAW setelah mendapatkan kumpulan emas-emas, terutama dari rampasan perang, beliau bawa kepada Salman Al-Farisi. Namun emas itu ternyata kecil, hanya sebesar telur, kurang lebih sebesar telur ayam. Bahkan Salman Al-Farisi sempat memprotes, ya Rasulullah, mana mungkin cukup ini hanya seukuran ini, sudah bawa saja. Benar, dengan mukjizat Rasulullah SAW, ternyata telur itu setelah ditimbang oleh orang Yahudi, oleh sayyidnya, ternyata emas itu benar-benar seberat 5 kilo. Dan akhirnya Salman Al-Farisi pun merdeka, dan dengan kemerdekaan beliau akhirnya memberikan ide di dalam perang Khandaq yang sangat penting, yaitu memberi ide untuk membuat khandak atau parit. Nah, beliau pun membuat parit dengan para sahabatnya, dan di dalam sejarah terjadinya perang parit ini atau perang Khandaq ini banyak sekali mukjizat-mukjizat Rasul yang luar biasa. Di antaranya ketika beliau tangannya mengeluarkan air untuk meminumi para sahabat, dan juga ada ketika suatu saat menggali ada batu yang cukup besar sehingga sahabat tidak ada satupun yang kuat untuk membelah itu. Bahkan Salman Al-Farisi yang badannya cukup tegap dan kuat, beliau pun tidak kuat. Akhirnya Salman Al-Farisi memutuskan untuk kiranya kita berpindah saja, jangan di lubang yang ini karena ada batu yang besar. Namun sebelum itu kita izin dulu ke Rasulullah SAW. Ternyata setelah disampaikan perihalnya, Rasulullah pun mengajak, mana alatnya, ayo kita ke sana. Dan oleh Rasulullah dibelah, dipukul, diar. Pukulan pertama menciptakan percikan api yang cukup besar, bahkan diceritakan percikannya itu sampai menerangi Madinah. Dan beliau mengatakan bahwa nanti aku melihat kunci-kunci istana Roma telah kupegang dan nanti akan dikuasai oleh orang Islam. Kemudian pukulan kedua, aku melihat kunci-kunci istana Persia telah kupegang dan nanti akan dikuasai oleh Islam. Pukulan ketiga, nanti akan kupegang kunci-kunci kekuasaan Syria dan Sana itu Yaman. Dan setelah pukulan yang ketiga maka hancur leburlah batu tersebut dan dilanjutkan lagi penggalian tersebut. Dan benar bahwa apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW semuanya terjadi dan dialami oleh Sayyidina Salman Al-Farisi, karena beliau terkenal mempunyai usia yang cukup panjang. Beliau meninggal setelah khalifah yang kedua, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab meninggal. Jadi beliau meninggal di masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Dan banyak sekali hikmah-hikmah yang dapat dipetik dari kisah Salman Al-Farisi, di mana kezuhudan beliau, keqanaaan beliau, bahkan beliau di masa akhir hidupnya meskipun sebagai seorang gubernur yang memimpin daerah Madain, yaitu di tanah kelahirannya, beliau tetap hidup sederhana, tidak pernah bermewah-mewahan dan qanaah dalam segala urusan. Bahkan diceritakan bahwa beliau jarang sekali tidur di rumahnya, karena beliau dari riwayat yang mengatakan bahwa awalnya beliau tidak memiliki rumah, namun ada orang yang simpati ingin membikinkan rumah. Namun tidak serta-merta beliau menerima tawaran untuk dibikinkan rumah. Ditanya dulu,
nanti yang kamu bikin rumahnya mau bagaimana, kepada tukang pembikin rumah itu. Dan diceritakan bahwa sang tukang ini juga orang yang ahli hikmah. Ia pun menjawab, wahai Salman Al-Farisi, nanti rumah yang akan kubikinkan adalah ketika engkau tidur, kepalamu menyentuh tembok dan kakimu menyentuh tembok. Jadi hanya seukuran orang tidur saja rumah itu. Masya Allah, luar biasa. Semoga kita bisa meniru akhlak mulia dan kezuhudan Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam.